Dalam berbagai hal itu dapat kami update beberapa angka indikator terkini berikut ini. Pertama, yang berkaitan dengan inflasi. Pemantauan kami, survei pemantauan harga dari minggu pertama sampai minggu ketiga di bulan Maret ini inflasi terjaga rendah. Bahwa sampai dengan berdasarkan survei pemantauan harga sampai dengan minggu ketiga, inflasi pada bulan Maret ini diperkirakan 0,11%. 0,11% month-to-month atau secara tahunnya 2,98%. Ini membuktikan bahwa ketersediaan pasokan bahan makanan itu cukup, dan demikian terima kasih kepada pemerintah yang terus berusaha, baik pusat maupun daerah, bersama-sama menyediakan kebutuhan bahan makanan sehingga harga-harga tetap terkendali. Yang kami juga update bahwa perkembangan nilai tukar rupiah pada hari ini cukup stabil. Kami juga melihat bagaimana bid sama offer, permintaan maupun penawaran itu berjalan secara baik di pasar falas. Terima kasih kepada para eksportir yang sudah kemudian memasok dolarnya ke pasar falas sehingga hari ini nilai tukar bergerak stabil di pasar falas. Kami pastikan bahwa Bank Indonesia terus berada di pasar, memantau secara baik dan mengintervensi atau menstabilisasi nilai tukar yang diperlukan baik melalui tunai atau spot, melalui domestic non delivery forward maupun juga melalui pembelian SPN dari pasar sekunder. Sebagaimana kita ketahui, sejauh ini selama tahun ini Bank Indonesia sudah membeli SPN dari pasar sekunder sebesar 168,2 triliun. Ini adalah SPN yang memang dilepas oleh asing, dan kami dari Bank Indonesia melakukan pembelian dalam rangka menstabilkan nilai tukar rupiah. Tidak hanya memasok falasnya, tapi kami juga membeli pasar SPN dari pasar sekunder. Kami pastikan bahwa jumlah cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah ini, dan kami terus berkoordinasi dengan pemerintah bagaimana kemudian ke depan tentu saja berupaya agar untuk menjaga kecukupan cadangan devisa dalam rangka menstabilkan nilai tukar rupiah. Insya Allah terus kemudian dengan pergerakan-pergerakan global, yang kepanikan di dunia global yang sudah mulai agak menurun meskipun masih tinggi, kami akan pantau terus di Amerika, di Eropa juga masih terjadi kepanikan global, tapi juga langkah-langkah di Amerika misalnya juga langkah-langkah Fed yang terus dilakukan itu juga bisa kemudian menstabilkan. Kita terus akan memantau seperti itu. Indikator yang ketiga yang dapat kami update adalah bagaimana aliran modal asing yang keluar dari Indonesia pada tahun ini. Secara total tahun ini terjadi aliran modal asing yang keluar baik dari SBI, SBN, obligasi korporasi, saham, totalnya adalah 125,2 triliun. 125,2 triliun rupiah. Terutama itu adalah SPN, capital outflows dari SPN yang jumlahnya year to date-nya adalah 112 triliun, 112 triliun, dan dari saham adalah 9,2 triliun. Itu semua hampir sebagian besar itu terjadi di bulan Maret yang terdiri totalnya adalah 104,7 triliun dari 125,2 triliun yang tadi kami sampaikan. Kami juga terus memantau kondisi likuiditas di pasar lebih dari cukup. Kami pastikan likuiditasnya lebih dari cukup. Sebagaimana kita sudah sampaikan, sejauh ini Bank Indonesia telah menginjeksi likuiditas di pasar uang maupun perbankan hampir 300 triliun berupa tadi injeksi likuiditas rupiah melalui pembelian SPN dari pasar sekunder 168 triliun, dari repo yang dilakukan oleh bank-bank kurang lebih sekitar 55 triliun, kemudian dari penurunan GWM awal tahun maupun yang akan berlaku di April ini kurang lebih sekitar 75 triliun. Itu langkah-langkah yang kami lakukan.
Tentu saja langkah-langkah ini terus kami akan lakukan berkoordinasi dengan pemerintah dan juga dengan KSSK. Terakhir, kami juga sudah berkoordinasi dengan para pelaku industri dan juga dengan otoritas terkait termasuk OJK, pasar modal dan segala macam menyikapi bagaimana kita melakukan operasi atau pelaksanaan tugas di masing-masing. Kami pastikan bahwa semua otoritas, kami Bank Indonesia dan OJK ingin memastikan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi Bank Indonesia, Bank Sentral, pelaksanaan fungsi-fungsi OJK, berjalannya pasar keuangan, jasa keuangan, sistem pembayaran itu berjalan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan. Tapi pada saat yang sama kami juga mendukung langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk memitigasi penyebaran COVID-19 dan termasuk juga melalui split operation maupun juga bagaimana kita bekerja dari rumah dan segala macam. Oleh karena itu kami juga setelah berkoordinasi dengan OJK dan pelaku industri akan melakukan penyesuaian jam operasional yang lebih pendek. Ini bukan berarti, ini lebih semata-mata dari aspek kemanusiaannya, dari aspek kesehatannya. Tidak mengurangi sedikitpun komitmen kami untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan, semua transaksi sistem pembayaran itu akan berjalan lancar untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi. Dalam yang sama mendukung bagaimana kita bersama pemerintah, bersama semua pihak memitigasi dampak penyebaran COVID-19.